Mulai 5 Juni, Lion Air Group menghentikan sementara operasional penerbangan tujuan domestik dan internasional karena banyak calon penumpang yang belum memenuhi kelengkapan dokumen perjalanan udara. Menjelang penerapan tatanan baru di tanah air, para pelaku usaha di sektor wisata dan hiburan melakukan berbagai persiapan. Unjuk rasa yang berujung aksi vandalisme di Amerika Serikat berdampak terhadap sejumlah usaha milik warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Selamat sore. Selain 3 informasi pilihan utama kami tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Fani Maniar, di CNN Indonesia News Update. Ya, kita ke informasi pertama. Mulai 5 Juni, Lion Air Group menghentikan sementara operasional penerbangan tujuan domestik dan internasional. Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan banyak calon penumpang yang belum memenuhi kelengkapan dokumen perjalanan udara sebagai ketentuan di masa pandemi COVID-19. Maskapai dalam naungan Lion Group seperti Lion Air, Batik Air, dan Wings Air menghentikan sementara perjalanan udara per 5 Juni 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penghentian ini berlaku untuk perjalanan udara domestik dan internasional. Lion Group memfasilitasi kepada calon penumpang yang sudah membeli tiket dapat melakukan proses pengembalian dana tanpa potongan atau melakukan perubahan jadwal keberangkatan tanpa biaya tambahan melalui call center di kantor pusat dan kantor cabang penjualan tiket Lion Group. Corporate Communication Strategic Lion Air Group, Danang Mandala menyebutkan penghentian perjalanan udara kali ini dilakukan karena pada perjalanan sebelumnya banyak calon penumpang yang tidak dapat berangkat karena belum memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana ketentuan pandemi COVID-19. Keputusan Lion Air Group dengan pertimbangan atas evaluasi dari pelaksanaan penerbangan operasional sebelumnya. Sementara itu, pembatasan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta yang diperpanjang hingga 7 Juni 2020 membuat semua calon penumpang wajib melengkapi dokumen dengan protokol yang diterapkan. Para calon penumpang akan melalui 4 checkpoint, mulai dari checkpoint verifikasi dokumen, pemeriksaan dokumen dan fisik terkait dengan kesehatan, validasi seluruh dokumen dan clearance dari kantor kesehatan pelabuhan, hingga checkpoint ketika penumpang check-in sebelum terbang. Hingga Rabu pagi masih ada sejumlah penumpang yang tidak melengkapi persyaratan dokumen sehingga terpaksa mengatur ulang jadwal penerbangan mereka. Tim Liputan CNN Indonesia. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Rabu pagi melakukan sterilisasi sejumlah rumah ibadah di ibu kota. Sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan dilakukan sebagai upaya pencegahan COVID-19 jelang pembukaan kembali rumah ibadah di fase kenormalan baru. Menggunakan unit, silakan. Sejumlah personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Rabu pagi menyemprotkan cairan disinfektan ke seantero Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Mulai dari area depan, tempat wudhu hingga bagian dalam masjid tak luput dari semprotan cairan disinfektan. Menurut Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, penyemprotan disinfektan dilakukan serentak di 962 lokasi, terutama fasilitas sosial, fasilitas umum, serta tempat peribadatan. Langkah pencegahan COVID-19 ini dilakukan menjelang pembukaan kembali rumah ibadah. Nah, ini salah satu rangkaian rutinitas yang kami lakukan, yaitu di Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Sementara itu, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mengapresiasi kesediaan Damkar DKI Jakarta menggelar sterilisasi di Masjid Istiqlal. Diharapkan upaya sterilisasi ini jadi agenda rutin setiap minggu, mengingat Masjid Istiqlal menjadi pusat perkumpulan ribuan orang saat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bayangkan setiap hari Jumat itu 200.000 orang. Nah, setelah sholat Jumat itu kan tentu kita nggak tahu apakah napas batuk bersih mereka itu bersih atau enggak. Nah, maka itu sehabis sholat Jumat itu mungkin kami sangat memerlukan untuk ada penyemprotan, terutama masa-masa seperti sekarang kan. Selain di Masjid Istiqlal,
Langkah penyemprotan disinfektan Rabu pagi juga dilakukan di Gereja Katedral yang lokasinya berhadapan dengan Masjid Istiqlal. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta. Kita ke informasi lainnya, Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur menyiapkan ribuan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatannya. Jumlah pasien di puskesmas ini diperkirakan bakal melonjak setelah PSBB berakhir. Dalam kondisi normal, setiap hari puskesmas ini bisa melayani 1.000 pasien. Tetapi sejak pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, jumlah pasien berkurang hingga 70%. Pihak puskesmas memperkirakan jumlah pasien akan kembali bertambah saat PSBB berakhir dan semua prosedur kesehatan di puskesmas harus mengikuti ketentuan yang baru. Tentunya untuk pelayanan yang harus kita utamakan yaitu pertama adalah kesiapan APD ya. APD, kemudian sumber daya ya, logistik juga untuk men-tracing karena itu adalah tugasnya puskesmas. Sementara itu 62 rukun warga yang masuk kategori zona merah di DKI Jakarta akan menerapkan pembatasan sosial berskala lokal. Salah satunya Kelurahan Pademangan Barat. 4 dari 6 RW di Kelurahan Pademangan masih berstatus zona merah. Total kasus positif COVID-19 di Kelurahan Pademangan Barat mencapai 141 pasien dengan jumlah korban meninggal 11 orang. Kelurahan Pademangan Barat merupakan lingkungan padat penduduk dengan jumlah warga sekitar 90.000 orang. Hal ini menjadi kendala bagi Satgas COVID-19 untuk menerapkan PSB lokal yang mengharuskan warga menjaga jarak fisik. Pihak kelurahan mewajibkan warga menggunakan masker dan mencuci tangan. Zona merah itu ada di RW 6, RW 7, RW 10, RW 11, RW 12, dan RW 14. Ini alhamdulillah sosialisasi kemarin itu berjalan dengan baik. Pemerintah pastikan memperpanjang bantuan sosial bagi warga kurang mampu yang terdampak COVID-19 hingga Desember 2020, baik untuk Jabodetabek dan juga non-Jabodetabek. Walaupun bantuan diperpanjang, nominal bantuannya akan menurun. Pemerintah memutuskan bantuan tidak lagi berupa sembako, melainkan pemberian dana non-tunai. Nominalnya menurun dari 600.000 menjadi 300.000 yang akan ditransfer ke rekening penerima hingga Desember 2020. Bantuan ini akan disalurkan bagi masyarakat Jabodetabek dan non-Jabodetabek. Selain bansos, bantuan langsung tunai atau BLT dana desa juga akan diperpanjang hingga September. Total anggaran yang disiapkan untuk BLT dana desa sebanyak 31,8 triliun rupiah. Sedangkan alokasi anggaran untuk bansos tunai Jabodetabek totalnya 6,8 triliun dan non-Jabodetabek totalnya 32,4 triliun rupiah. Untuk BLT dana desa yang sekarang juga diperpanjang hingga September, antara Juli hingga September, manfaatnya diturunkan dari 600.000 menjadi 300.000, sehingga total untuk BLT desa ini akan mencapai 31,8 triliun. Untuk mengurangi kerumunan orang, petugas Satlantas mengajak para pemohon SIM untuk berjemur dan melakukan senam bersama. Informasi sesaat lagi.